Apa maksudnya? Kami adalah advokat yang memang posisinya sama di hadapan hukum sebagai aparat penegak hukum. Betul? Pemirsa, terkait seorang pengacara yang menghamburkan uang 40 juta rupiah di depan Mapolsek Kota Banyuwangi dan viral di medsos, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Banyuwangi angkat bicara. Bahkan dari kejadian ini, aksi ini juga mendapatkan atensi dari Ketua DPN Peradi Pusat, Otto Hasibuan. Melalui Ketua DPC Peradi Banyuwangi, Misnadi, menyampaikan, pihaknya mengakui mendapatkan telepon langsung dari Ketua DPP Peradi, Otto Hasibuan, terkait dengan insiden tersebut. Versi Peradi, aksi yang dilakukan salah satu anggotanya di Polsek Kota Banyuwangi tersebut tidak perlu disalahkan jika penyebabnya memang benar terjadi, yaitu dugaan menghalangi keterlibatan pengacara mendampingi warga di Polsek. Misnadi juga menambahkan, kejadian ini diakui lantaran persoalan yang tersumbat antara advokat dan penyidik. Peradi berharap momen ini menjadi pelajaran antara advokat dan penegak hukum. Artinya menurutnya, mestinya harus selalu bersinergi. Lebih jauh Misnadi menjelaskan, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Banyuwangi memastikan tidak ada pelanggaran etik terkait aksi yang viral itu. Sebaliknya, Peradi akan memberikan pendampingan kepada pengacara Nanang Slamet menghadapi peristiwa ini. Namun demikian, pihaknya berharap kasus serupa tidak akan muncul lagi, termasuk di wilayah lain di Indonesia, sebab antara advokat dan polisi, termasuk kejaksaan dan pengadilan, akan saling membutuhkan. Apa maksudnya? Kami adalah advokat yang memang posisinya sama di hadapan hukum sebagai aparat penegak hukum. Dengan adanya peristiwa kemarin, di mana anggota saya sempat ada sesuatu di Polsek Kota, kalau memang berita itu benar, saya tidak menyalahkan mereka. Karena yang jelas, namanya advokat, itu kan sama-sama penegak hukum dengan institusi kepolisian. Kalau kita ngomong hukum acara, itu kan sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi seorang penyidik, seorang advokat ini sama-sama penegak hukum. Jadi kalau dia dalam rangka membela klien, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu, kan pasti ada sebab akibat. Kalau ada sebab, pasti ada akibatnya seperti itu. Oleh karena itu, makanya tadi saya undang ke sini, ke kantor DPC, kemudian saya minta petunjuk dari Ketua Umum DPN Peradi, Profesor Otto Hasibuan. Barusan menelpon saya. Jadi pada intinya Profesor juga tidak menyalahkan dia. Karena supaya apa? Kedepannya paling tidak antara penyidik dengan advokat ini mengambil pelajaran. Ada hikmahnya gitu loh. Karena kalau itu masih diberlakukan oleh seorang penyidik dan sebagainya, tentu saja itu tidak akan tuntas. Makanya ada yang tersumbat sehingga muncul seperti ini. Oleh karena itu, saya sebagai ketua DPC, kalau mengatakan pelanggaran etik, itu saya kira tidak ada pelanggaran etik. Kalau pelanggaran etika itu nanti urusan organisasi. Kecuali kalau advokat itu menyalahgunakan atau menelantarkan klien, kemudian menipu klien dan sebagainya, itu memang ada pelanggaran kode etik, bisa dipecat itu. Tapi kalau sementara ini belum ada pelanggaran etik. Kalau memang ada pelanggaran etik, itu harus diperiksa di Dewan Kehormatan Profesi. Sikap Peradi pada intinya, kita kan kemarin katanya sudah ada audensi dan sebagainya. Sudah damai ya? Sudah, ya itu. Tapi saya belum tahu persis bagaimana bentuk perdamaiannya kan gitu. Cuman anggota sudah saya panggil, saya minta penjelasan dan sebagainya. Dan pada intinya, Peradi hanya mengharapkan supaya kejadian itu tidak akan muncul kembali. Karena apa? Tadi saya katakan itu ada sebab akibat. Jadi hukum kausalitas, ada sebab akibat. Kalau tidak ada sebab, saya yakin tidak ada akibat seperti itu. Karena saya terus terang aja kepada anggota saya, Anda betul sudah ada data dan sebagainya dapat dipertanggungjawabkan. Siap Pak Ketua. Oleh karena itu, tapi saya tidak mau berpanjang lebar. Karena bagaimanapun juga institusi polisi dan advokat ini saling membutuhkan. Begitu. Sekarang kalau ada penunjukan, siapa yang akan ditunjuk untuk mendampingi orang yang tidak mampu? Tentu saja advokat. Penyidik membutuhkan advokat pendamping bagi orang-orang yang dituntut oleh
dituntut oleh hukum, yang tidak mampu harus ada pendampingan. Cuma-cuma. Demikian juga kita juga membutuhkan institusi polisi. Oleh karena itu saya berharap ke depannya ini membuat pelajaran kita semua. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya tentu saja dari Profesor Otto tadi memberikan petunjuk kepada kita. Intinya Profesor tidak menyalahkan anggota. Karena memang itu menjadi pelajaran di tingkat nasional. Karena hal-hal demikian itu bukan hanya terjadi di Banyuwangi, mungkin di lain tempat teman-teman saya yang dari pradi yang lain juga mengalami hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kejadian di Banyuwangi ini paling tidak membuat semacam momen yang bagus ke depannya, bahwa di antara institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu tidak terjadi seperti itu. Jadi itu teman-teman sekalian, pada intinya anggota masih mau diadakan audiensi lagi, tetap kita dampingi. Jadi kita backup sepanjang itu hal-hal yang positif atau dimintai apalagi. Saya sudah pesankan sama anggota, kalau diundang dimanapun di Polres, tolong izin ketua. Jadi saya selalu harus mendampingi dia. Ya ini kita akan demi kebaikan, bukan kita khawatir ada apa-apa. Saya yakin tidak akan terjadi seperti apa-apa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.